Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanesta, masih di sudut edukasi belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Sehingga dengan kondisi yang sehat kita bisa belajar bersama untuk membahas soal-soal dari buku ISPS atau Erlangga Stretch Point Series untuk SD atau MI kelas 6 ya. Khususnya untuk mata pelajaran matematika. Buku ini sangatlah ringkas dan mudah dipahami. Selain itu, soal-soalnya juga menurut saya sangat berbobot ya, sehingga bisa untuk kita belajar. Dan tak lupa untuk selalu berdoa ya, baik sebelum ataupun sesudah belajar, agar kita diberikan kemudahan dan kelancaran dalam mengerjakan setiap soal ataupun mempelajari soal-soal yang ada, dan juga diberikan pemahaman dalam setiap materi ataupun pemahaman tiap soalnya. Oke, langsung saja kita menuju ke soal yang akan kita bahas kali ini, yaitu masih di bab 4 ya. Bab 4 itu tentang bangun ruang. Nah, kemarin sudah kita bahas untuk bangun limas ya di video sebelumnya. Kali ini kita akan melanjutkan ke kerucut ya, atau tepatnya menentukan volume kerucut di latihan 6 ya. Latihan 6 itu menentukan volume kerucut di halaman 106 ya. Jadi untuk beberapa bangun ruang sudah kita bahas, berarti mulai kemarin dari yang sebelumnya itu ada volume limas, kemudian ada juga volume tabung, juga sudah kita bahas ya. Kemudian sebelumnya lagi sudah kita bahas juga untuk volume prisma ya, dan juga dimulai dari volume prisma ya untuk volume bangun ruang ya. Oke, langsung saja kita ke soal yang akan kita bahas kali ini, yaitu menentukan volume kerucut ya. Ayo kerjakan soal-soal berikut. Nomor 1, tentukan volume kerucut berikut ya. Jadi ini untuk nomor 1 itu ada 6 buah soal ya, dari A sampai dengan F. Oke, kita mulai bahas satu persatu, mulai dari yang nomor 1A ya. Nomor 1A ini di sini diketahui sebuah kerucut ya. Kalau kerucut itu alasnya berbentuk lingkaran ya, dimana di sini memiliki diameter ya, atau garis tengahnya 14 cm, dan tinggi dari kerucut adalah 20 cm. Nah, untuk menentukan volume kerucut itu rumusnya adalah luas alas kali tinggi. Nah, karena alasnya itu berbentuk lingkaran, maka kita cari dulu luas lingkaran. Luas lingkaran rumusnya adalah pi dikalikan jari-jari atau pi r kuadrat ya. Oke, berarti untuk penyelesaian nomor 1A itu adalah sebagai berikut ya. Oke. Di sini latihan 6 halaman 106 ya. Volume kerucut untuk yang 1A. Volume kerucut rumusnya itu adalah 1/3 dikalikan luas alas kali tinggi ya. Tadi kurang 1/3, maaf. Ya, jadi 1/3 kalikan luas alas kali tinggi. Nah, di mana tadi diketahui diameternya adalah 14 cm. Nah, karena rumusnya untuk mencari luas alas itu adalah pakainya jari-jari, maka kita tentukan dulu nilai R-nya. R atau jari-jarinya itu berarti diameter dibagi 2 atau setengahnya dari diameter. Berarti 14 bagi 2 hasilnya adalah 7 cm. Kemudian tingginya sendiri tadi udah diketahui ya, di gambar tingginya 20 cm. Maka di sini kita masukkan ke dalam rumusnya 1/3 kalikan luas alasnya, luas lingkaran berarti PR kuadrat dikalikan dengan T atau tinggi. Sama dengan 1/3 kalikan Pi-nya, karena di sini R-nya adalah 7. 7 itu kelipatan 7 ya, maka kita gunakan 22/7 ya. 22/7 dikalikan R-nya tadi adalah 7, karena dikuadratkan berarti kali 7 kali 7 kalikan 20. Nah, ini untuk yang bisa kita coret dulu ya. Ini 7 sama 7. Nah, berarti kita hilangkan dulu. Berarti 1/3 kalikan 22. Ini udah hilang, berarti kali 7 kali 20.
Nah, sama dengan 1/3. Nah, ini 22 kali 7 hasilnya adalah 154. 1/3 kalikan 154 kalikan 20. Oke, ini kita kalikan dulu 154 kali 20 ya. Jadi 1/3 kalikan 3080. Hasilnya adalah 1026,67 cm3. Ini untuk yang nomor 1A ya. Oke. Kemudian kita lanjut ke nomor 1B. 1B di sini ada sebuah kerucut dengan tinggi 12 cm dan ini 5 cm ini karena tidak ada keterangan dan ini garisnya ke sini, ini harusnya adalah diameter ya. Kecuali kalau ada tulisannya R-nya sama dengan 5. Nah, ini karena garisnya segini maka kita anggap ini adalah diameter. Jadi diameternya adalah 5 cm. Oke, maaf, iya diameternya 5 cm. Maka jari-jarinya adalah 5 dibagi 2 hasilnya 2,5. Oke, kita simak penjelasannya untuk yang B ya. Jadi volume kerucut rumusnya masih sama, 1/3 kalikan pi kalikan r kuadrat kalikan t. Dimana tadi diameternya adalah 2,5 cm, maka jari-jarinya 5 dibagi 2 hasilnya adalah 2,5 cm. Kemudian tingginya adalah 12 cm. Nah, di sini maka kita masukkan ke dalam rumus 1/3 kalikan 3,14. Kenapa 3,14? Karena jari-jarinya adalah 2,5 bukan kelipatan 7 ya. Nah, dikalikan 2,5 kuadrat. R kuadratnya ini kalikan tingginya 12. Oke, sama dengan 1/3 kalikan 3,14 kalikan 2,5 kuadrat hasilnya adalah 6,25 kalikan 12 ya. Ini kita coret bagi 3 1, 12 bagi 3 dapatnya 4. Sehingga kita dapatkan 3,14 dikalikan 6,25 kalikan 4. Nah, ini kita kalikan hasilnya adalah 78,5 cm3. Jadi untuk jawaban yang B adalah 78,5 cm3. Kita lanjut ke bagian C. Ini masih sama ya, kerucutnya berdiri semua. Ya, ini kalau titik-titiknya cuma segini. Nah, ini berarti di sini adalah jari-jari ya. Kecuali kalau pol sampai sini seperti ini diameter G. Jadi ini jari-jarinya 10 cm, kemudian tingginya adalah 18 cm. Sama yang ditanyakan adalah volume kerucut. Oke. Untuk yang bagian C berarti, nah volume kerucut sama dengan 1/3 kalikan pi kalikan r kuadrat kalikan t. R-nya tadi udah 10 cm dan T-nya 18 cm. Kita masukkan angkanya 1/3 kalikan 3,14 ya, pi-nya karena di sini R-nya 10 ya. Kalikan 10 kuadrat kalikan 18. Oke. 1 sama dengan 1/3 kalikan 3,14. Lah ini 10 kuadrat. 10 kali 10 hasilnya adalah 100 ya. Kalikan 100 kalikan 18. Kemudian ini yang bisa kita coret ya. Ini 3 sama 18. Bagi 3 1 bagi 3 dapatnya 6. Sehingga di sini 3,14 kalikan 100 kalikan 6 ya. Ini setelah kita pencoretan tadi. Kemudian kita hitung, nah 3,14 kali 100 ini tinggal kita geser koma 2 kali 1 2. Jadinya 314 dikalikan dengan 6. 314 kali 6 hasilnya adalah 1884 cm3. Ini untuk jawaban yang bagian C ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya ke bagian D. Lah ini dibalik sekarang kerucutnya ya. Nah, kerucut terbalik. Nah, ini sama tetap ya. Jadi tingginya adalah 20 cm. Kemudian jari-jarinya di sini 15 cm ya. Diketahui udah R. Ini ada kata-kata R. Maka untuk mencari volumenya rumusnya sama ya. 1/3 kalikan luas alas kalikan tinggi. Oke, untuk yang bagian D di sini. Nah, volume kerucut berarti 1/3 kalikan pi r kuadrat kalikan t. R-nya tadi 15 dan T-nya 20. Maka 1/3 kalikan 3,14 kali 15 kuadrat kali 20. 1/3 kalikan 3,14 15 kuadrat hasilnya adalah 225 kalikan 20. Oke. Jadi di sini 1/3 kalikan 3,14 kemudian 225 kali 20 ya. Hasilnya adalah 4500 ya.
4.500. Nah, kemudian di sini bisa kita sederhanakan ya. Ini dibagi 3 dapat 1, bagi 3 4.500 bagi 3 itu dapatnya adalah 1.500. Maka jadi 3,14 kalikan 1.500, hasilnya adalah 4.710 cm3. Ini untuk jawaban yang nomor 1 bagian D. Lanjut ke yang bagian F ya, bagian F nomor 1. Maaf kok F ya, E ya, habis D itu kemudian yang bagian E. Ini sama kayak D, gambarnya terbalik ya, kerucutnya. Jadi tingginya 24 cm, kemudian sini diameternya adalah 21 cm. Ditanyakan volumenya ya. Berarti di sini kita tentukan dulu panjang jari-jarinya. Oke, untuk yang bagian E sekarang. Ya. Jadi volume kerucut sama rumusnya 1/3 kalikan pi kalikan R kuadrat kalikan T ya. Dimana diameter 21 cm, maka R-nya 21 bagi 2 10,5 cm dan T-nya atau tingginya adalah 24 cm. Nah, kita masukkan 1/3 kalikan 22/7 kalikan R-nya tadi adalah 10,5 dikuadratkan kalikan 24 tingginya ya. 1/3 kalikan 22/7, lah ini 10,5 kuadrat itu hasilnya adalah 110,25 ya, kalikan 24. Ini bisa kita sederhanakan bagi 3 1, 24 bagi 3 dapatnya 8, sehingga 22/7 kalikan 110,25 kali 8. Oke. Kemudian ini 110,25 kali 8 kita kalikan ya, jadinya 22/7 kalikan 882. Nah, ini juga bisa kita sederhanakan lagi atau kita coret ya. Bagi 7 dapat 1, ini bagi 7 dapatnya 126. Nah, sehingga hasilnya 22 dikalikan 126 sama dengan 2772 cm3. Itu untuk yang bagian E ya. Jawabannya adalah 2772 cm3. Kita lanjutkan nomor 1 yang bagian F. Ini ada kerucut juga ya, dimana di sini tingginya 21 cm dan jari-jarinya 14 cm. Nah, kita diminta menentukan volumenya. Nah, volumenya berarti 1/3 kalikan pi kalikan R kuadrat dikalikan dengan T ya, dimana R-nya tadi adalah 14 cm dan tingginya 21 cm. Kita masukkan ke dalam rumus 1/3 kali 22/7 ya, karena R-nya 14 ya, kita pakai 22/7 kalikan 14 kuadrat ya, ini R kuadrat kalikan T-nya 21. Oke, yang bisa kita coret bagi 3 dapat 1, 21 bagi 3 dapatnya 7. Nah, sehingga di sini 22/7 kalikan 14 kuadrat kalikan 7. Nah, 14 kuadrat baru kita hitung ya, 22/7 kalikan 14 kali 14 itu 196 kalikan dengan 7. Nah, ini bisa dicoret ya, 7 sama 7, maka di sini jadinya 22 kali 196. Hasilnya adalah 4.312 cm3 ya. Jadi jawaban untuk yang bagian F adalah 4.312 cm3 ya. Oke, ini tadi jawaban untuk soal dari nomor 1A sampai dengan F ya. Oke, demikian tadi pembahasan untuk soal latihan 6 nomor 1 ya. Sudah kita bahas semua dari A sampai dengan F. Untuk pembahasan soal latihan 6 nomor 2 sampai dengan nomor 5, ikuti di video kami berikutnya ya. Sekali lagi terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Silahkan pertanyaan atau saran bisa dituliskan di kolom komentar. Jangan lupa untuk selalu tetap berdoa agar diberikan kemudahan, kelancaran, serta pemahaman dalam belajar maupun mengerjakan soal-soal yang ada. Sekali lagi mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.